Jumpa lagi dengan saya, Ovita Dahlia Safitri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Pati, Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Dela Nur Jamroni, guru matematika dari SMP Negeri 6 Pati. Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga. Kabar hari ini baik dan sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah sehat Bu Dela. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang Bu Dela lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, begitu ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Dela lakukan. Melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Dela? Betul. Ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan tujuan ya. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dela capai dalam rancangan pembelajaran? Sesuai materi yang akan saya ajarkan, tujuan dari pembelajaran kali ini mampu memahami penggunaan tanda positif dan tanda negatif dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus yang kedua, melalui game dengan penyajian soal cerita, siswa mampu menerapkan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti tujuan pembelajarannya nanti siswa mampu memahami penggunaan tanda positif dan juga negatif dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian melalui game ya Bu ya, melalui game dengan penyajian soal cerita, siswa mampu menerapkan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Dari area yang ingin saya capai, yang pertama ingin meningkatkan pembelajaran diskusi supaya siswa tersebut lebih aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian bisa memanajemen waktu sesuai modul yang telah saya buat. Yang terakhir mampu menggunakan media maupun metode supaya meningkatkan pembelajaran yang kreatif, aktif dan inovatif dan juga berpihak kepada siswa. Iya, jadi pengembangannya nanti meningkatkan diskusi ya Bu ya di dalam kelas ya, sehingga siswa lebih aktif. Kemudian manajemen waktu ya sesuai dengan modul ajar yang telah dibuat Bu Dela ya. Kemudian memperbaiki dan juga menggunakan metode dan media pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, seperti itu ya Bu Dela ya. Nah, kemudian bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bu Dela terapkan nantinya di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran yang sudah saya buat, model pembelajarannya juga, dari metode pembelajaran baik strategi yang sudah saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Berdasarkan kesiapan siswa, malah itu sendiri tak waca. Mbak, baleni sing pertanyaan gitu ya. Gak setak ya? Gak benar motong. Ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bu Dela terapkan di dalam kelas? Yang saya ingin terapkan dari segi pembelajarannya dan juga model pembelajarannya ataupun metodenya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, model problem based learning atau berbasis masalah, yaitu metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok. Jadi nanti Bu Dela dalam menerapkannya menggunakan
model pembelajaran problem based learning ya Bu ya, dengan diskusi kelompok tadi ya. Kemudian Bu Dela mengintegrasikan pembelajarannya dan juga mengelompokkan siswa ya Bu ya, berdasarkan minat dan gaya belajar mereka ya. Ada yang auditori, kinestetik dan juga visual. Begitu ya Bu Dela. Baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Dela gunakan nanti ya? Mungkin media yang akan saya gunakan yaitu berbasis game atau permainan. Saya menggunakan permainan game online yaitu pakai Wordwall. Nah, itu game edukasi yang baru tren sekarang. Nah, game edukasi itu dia bisa berbentuk dalam labirin, terus kotak soal, terus kemudian kuis, nah dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Lalu saya aplikasikan menggunakan LKPD, lembar kerja siswa, yang akan digunakan buat diskusi nanti. Jadi nanti medianya menggunakan Wordwall ya Bu ya, berbentuk game ya, sehingga nanti siswa lebih senang ya Bu ya, lebih senang, lebih tertarik. Kira-kira ya mulai kapan nih Bu Dela akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa dan juga jam keberapa nantinya ya? Saya akan melakukan besok hari Senin minggu depan di jam ke-5 dan 6, kelasnya kelas 7A. Baik, berarti Bu Dela akan melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas 7A di hari Senin depan ya Bu ya? Senin depan kelas 7A jam ke-5, 6 ya Bu ya? Oke, nanti kita akan bertemu kembali ya Bu ya di sana di kelas 7A, observasi, supaya nanti saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu Dela. Dan nanti setelah itu nanti juga ada kegiatan pasca observasi Bu. Pasca observasi kita akan melakukan percakapan kembali nanti bersama pengajar praktik ya Bu ya, dengan saya dan juga pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam perbincangan di siang hari ini Bu? Dari perbincangan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, dalam berdiferensiasi, terus kemudian saya rencana akan menggunakan game. Nah, itu dari media itu saya ingin siswa saya lebih aktif, terus kemudian semangat lagi dalam belajar pelajaran matematika, terutama dalam operasi hitung, karena operasi hitung itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin siswa saya bisa menghitung dengan lancar gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya, dalam menggunakan metode dan media yang sangat menarik ya Bu ya, sehingga siswa nanti lebih senang dan lebih tertarik ya Bu dengan pembelajaran matematika. Terima kasih Bu Dela atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Bu ya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya di hari Senin depan di kelas 7A ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti di kelas 7A ya Bu Dela ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat ya. Gak ada yang sakit ya. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Abiyu. Abiyu ya, minta tolong disiapkan buat berdoa ya. Yuk. Duduk di tempat siap. Berdoa dimulai. Doa teruskan. Salam. Selamat pagi. Hari ini ada temannya yang tidak masuk.
dan pembagian digabung menjadi satu. Ya, kalau kemarin habis satu-satu ya, dari penjumlahan dulu, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau ini tidak jika satu. Nah, untuk ini ya materinya silakan disimak terlebih dahulu ya. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ya. Yang mengenai bilangan bulat, khususnya mengenai operasi hitung campuran. Nah, sebelum kita mempelajari operasi hitung campuran, yuk kita lihat dulu ya langkah-langkah menyelesaikan operasi hitung campuran itu seperti apa sih? Yang pertama, dahulukan operasi perkalian atau pembagian atau sebaliknya. Jadi yang diutamakan itu perkalian atau pembagian terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Setelah kalian melakukan operasi perkalian atau pembagian, lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung latihan ya. Di sini saya punya soal 27 ditambah 28 dikali 3. Maka artinya yang akan kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang 28 dikali 3. Kita tulis dulu 27 ditambah, ini diselesaikan dulu nih, 28 dikali 3 sama dengan 84. Kemudian kita tinggal menjumlahkan 27 ditambah 84, hasilnya adalah 111. Contoh berikutnya, 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi minus 8. Nah, perhatikan, di sini ada dua bagian yang bisa kita kerjakan secara langsung nih. 12 dikali 5 dan 32 dibagi minus 8. Nah, sekarang kita kerjakan ya. 12 dikali 5 itu hasilnya adalah 60 ditambah 32 dibagi minus 8, hasilnya minus 4. Jadi kita tinggal menjumlahkan 60 ditambah minus 4, hasilnya adalah 56. Nanti ya, tadi sedikit materi dari operasi hitung campuran ya. Bagaimana cara mengerjakan soal-soal dari operasi hitung campuran. Apa yang harus kita lakukan ya? Pertama kali kalau ada operasi hitung campuran, yang pertama yang harus dikerjakan dulu. Nah, perkalian pembagian yang lebih utama. Jika ada dalam kurung, nah berarti yang harus dikerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, berarti yang harus utama dikerjakan yaitu jika ada dalam kurung, kerjakan terlebih dahulu, baru kerjakan perkalian atau pembagian. Yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, udah sekarang sudah pernah lihat main board-board? Belum. Sudah ada yang belum. Nah, ini ya ada soal-soal matematika ya, bila sajikan dalam bentuk board-board. Di sini ya. Nah, ini namanya apa? Bentuk apa? Nah, board dengan templatenya. Roda berputar ya, wes sudah ya. Sudah. Nah, silakan. Nah, ini nanti bila meja putar ya. Setelah meja putar nanti muncul salah satu soal. Silakan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti hasilnya berapa? Sudah putar. Nah, 50 dikurangi 4 dikali 5. 30. Lagi ya. 10 dikali negatif 5 ditambah 30. Nah, di situ ada 10. Negatif 20. Ini klik negatif 20.
Ayo dikerjakan dulu. Lagi 3.000. Nah, berarti Rio dapat poin ya. Nah, untuk yang soal ini Bila kasih poin tambahan. Nanti silakan yang mau menjawab acungan tangan, nanti selesaikan di papan tulis. Nah, bukan soal cerita ya. Hasil dari 40 dikali 12 dibagi 40. Untuk apa? Perkalian dan pembagian dia kan setara. Jadi kamu kerjakan dari depan boleh ya, atau dari mulai pembagian juga boleh. Ya. Yang dapat nilai. Saya pada diri sendiri ya. Aku dikali 12. Nah, dia udah mendapatkan dari kancaku C. Nah, kamu apakan dulu itu? Kan? 6 kalikan. Hasilnya berapa kali dikalikan? 40 kali 12. Hasilnya 480. Terus kemudian baru dibagikan 40. Hasilnya sama 12. Sate ya. Sudah. Di sebuah warung sate klopo ya, sate klopo. Sate ada kloponya. Coba jangan kamu lihat terus ya, ya dikerjakan ya. Enak ya satenya ya. Di warung sate klopo namanya. Kan apa selain Rio? Jawaban itu ditambah dikurang akan dikali. Nah, 500 tusuk sate ya. Dikurangi 375. Saya B tulisan B dikurangi. Hitungnya 500 dikurangi 375. 500 dikurangi ya 375. Hasilnya D. Nah ini median di sini benar. Benar apa enggak? Hasilnya D. Benar apa enggak? D. Nah, udah pokok ya. Ayo dibuat dulu sekarang. Nanti ada yang jangan
putar ya, klik putar. Nah, itu adalah nanti soal yang akan kalian dapatkan. Kelompok 1 siapa yang akan tampilannya? Silakan dituliskan soalnya. Nah, ini didapatkan soal kelompok 'Mari kita stop sejenak
dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menguji saat bernafas. Pelan atas dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas dan mengerti. Amati pikiran Anda saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggotanya Angsa, Abiyu, Dewa, Pandu, Nabila, Daniel, Ramadan, Yusuf, Pinata, Jonathan, dan Aresta. Mulai dari soal yang satu.